Mari kita menjaga kebinekaan dan menegakkan persatuan bangsa di Indonesia. Di mata dunia, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan Indonesia terdapat 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia dikenal luas keanekaragamannya, mulai dari beragam suku bangsa, adat istiadat, agama, ras, dan budaya. Di Indonesia juga dikenal mempunyai keanekaragaman budaya dari setiap daerah atau masyarakat yang mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya, mulai dari Betawi, Jawa, Minangkabau, dan masih banyak lainnya. Di Indonesia juga banyak agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap masyarakat Indonesia, antara lain Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Oleh sebab itu, persatuan di tengah perbedaan dan keanekaragaman budayanya adalah menjadi kunci atau ciri khas bangsa Indonesia dari sejak dulu. Ini tercermin dari semboyan kita, yaitu Kebinekaan Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Maka perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya di kota-kota di Indonesia masih banyak perkelahian dan pertikaian tentang isu perpecahan demi toleransi yang semakin banyak. Maka dari itu akan menjadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi menjadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama dan beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari lisan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian yang mulai berkembang pesat di masyarakat. Akibat berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antar kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung tindakan kekerasan dan vandalisme. Berikut adalah konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Satu, yaitu tentang konflik diskriminasi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Konflik ini terjadi dengan tuduhan Ormas Surabaya bahwa mahasiswa Papua tidak mau mengibarkan bendera merah putih. Dan menurut Ormas di Surabaya, tindakan tersebut sudah terjadi berulang kali. Padahal, para mahasiswa tersebut tinggal di kota Surabaya atau bisa disebut kota pahlawan. Sebelumnya, Ormas di Surabaya telah meminta ketua RT, ketua RW, lurah bahkan camat untuk menghimbau mahasiswa Papua memasang bendera merah putih. Upaya ini gagal. Pada akhirnya bendera tersebut berhasil dipasang di luar halaman asrama, dan keesokan harinya tiang bendera itu patah dan bendera sudah berada di dalam got. Insiden ini menimbulkan kemarahan Ormas di Surabaya. Sekitar 700 anggota Ormas di Surabaya dengan nama organisasinya yang mendatangi asrama mahasiswa Papua. Dalam aksi ini kemudian terdengar teriakan dengan kata-kata yang tidak sopan bahkan rasial kepada mahasiswa Papua. Maka hal tersebut terjadinya konflik terhadap mahasiswa Papua dengan ormas-ormas di Surabaya. Dan yang kedua adalah konflik antar etnis, suku Dayak asli dan warga migran Madura yang kita sebut adalah konflik Sampit. Konflik Sampit merupakan peristiwa yang ada di Indonesia. Konflik ini terjadi antar etnis yang ada di Indonesia dan berakhir dengan kerusuhan. Kejadian yang bermula di kota Sampit, Kalimantan Tengah, mulai dari bulan Februari 2001 dan terus berlangsung sampai tahun itu berakhir.
Walaupun berawal di kota Sampit, tetapi kerusuhan tersebut terus menyebar ke seluruh penjuru Kalimantan Tengah. Bahkan ibu kota Kalimantan Palangkaraya pun juga terkena dari dampak kerusuhan tersebut. Suku yang terlibat dari konflik tersebut adalah suku Dayak asli dan warga yang pindahan dari Madura. Dimulai dari 2 warga Madura yang diserang oleh orang-orang yang berasal dari suku Dayak, yaitu pada tanggal 18 Februari 2001. Dari kerusuhan ini terdapat korban sebanyak 500 yang mengalami kematian dan lebih dari 100.000 warga Madura yang tinggal di sana kehilangan tempat mereka. Selain tempat tinggal mereka yang hilang, warga Madura pun juga banyak maunya oleh orang-orang dari suku Dayak. Maka dari itu, konflik tersebut terjadi. Maka dari itu, seharusnya konflik tersebut jangan sampai terjadi lagi dan mampu menjadi pelajaran bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk berperilaku dan bertindak. Kita sebagai warga Indonesia saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada dengan berpegang teguh dengan nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan supaya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama agar terwujudnya kesatuan bangsa Indonesia dan terjalin komunikasi yang baik antar saudara. Berikut adalah contoh sikap menjaga kebinekaan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan dapat dilakukan dengan: 1 adalah sikap toleransi, yaitu saling menghormati dan menghargai di tengah keberagaman budaya pada masyarakat. 2 yaitu menghormati perbedaan dengan selalu bersikap ramah dan menghilangkan egoisme masing-masing suku dan golongan. 3. Peran pemerintah diperlukan dalam pengambilan keputusan untuk melestarikan keberagaman sosial budaya tanpa adanya diskriminasi pada minoritas maupun status sosial. Dan yang keempat, musyawarah dalam pengambilan keputusan dan bersosialisasi dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan orang. 5. Kesadaran masyarakat menjadi dasar dalam menjaga keanekaragaman tetap utuh di lingkungan sendiri. 6. Tidak melakukan perbuatan yang dapat memecah belah persatuan seperti egoisme, terorisme, sukumisme, dan rasialisme. Ayo kita saling menjaga Indonesia tanpa adanya konflik terhadap suku, ras, agama, dan budaya dengan kita saling menjaga kebinekaan dan menegakkan persatuan bangsa supaya bangsa Indonesia ini memiliki keteguhan untuk hidup bersama dan tidak akan terombang-ambing, yakni dengan bangsa yang utuh yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan bangun bangsa ini dengan mewujudkan kondisi cinta, damai, dan harmonis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.